Sedihnya, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ada bermacam-macam sifat seseorang. Ada yang bersikap baik, ada yang bersikap buruk. Sayangnya, di Indonesia banyak sekali orang yang bersikap buruk. Contoh paling mudahnya adalah korupsi. Para petinggi dan para pejabat di Indonesia banyak sekali kejadian seperti itu. Sedihnya, tindakan tersebut sangat berdampak terhadap ekonomi. Atas kejadian tersebut, banyak sekali rakyat kecil yang kesusahan. Contohnya lagi, ada jalanan Lampung yang sempat viral karena jalannya banyak yang berlubang, rusak. Nah, itu semua karena disebabkan oleh para pejabat yang tidak menggunakan dananya dengan baik. Saya sedih ketika saya mendengar Indonesia dijajah habis-habisan oleh Belanda selama 350 tahun dan dilanjutkan lagi oleh Jepang selama 3,5 tahun. Tujuan mereka ke Indonesia yaitu untuk mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan untuk dihancurkan habis-habisan. Indonesia melihat anak kecil atau seumuran saya berjualan dan bekerja di lampu merah. Ini adalah contoh anak kecil yang berjualan di lampu merah dan dia tidak sekolah demi bekerja. Sedihnya tinggal di Indonesia. Di Indonesia masih banyak yang melakukan korupsi dan kejahatan lainnya, seperti pencurian, pemerkosaan, pencabulan, pembegalan, dan lain-lain. Di Indonesia juga masih banyak rakyat yang belum sadar akan lingkungan, karena membuang sampah sembarangan dan menyebabkan bencana banjir. Di Indonesia juga masih banyak rakyatnya yang bermalas-malasan untuk bekerja, sehingga tingkat pengangguran Indonesia sangatlah tinggi. Karena itulah yang menyebabkan Indonesia menduduki peringkat kelima di ASEAN, tingkat pengangguran terbanyak. Sedih tinggal di Indonesia karena banyak sekali sampah yang berserakan yang ada di Indonesia yang tidak membuang sampah pada tempatnya, seperti yang ada di jalanan atau limbah, dan ada juga yang di kali yang akan menimbulkan dampak seperti penyakit DBD, batuk-batuk yang akan merugikan orang-orang dan akan mencemari lingkungan sekitar, atau air bersih yang akan terkontaminasi oleh penyakit ataupun bakteri. Susahnya di Indonesia itu nyari lowongan pekerjaannya sulit. Ini menyebabkan kesusahan bagi warga-warga untuk mencari pekerjaan. Terjadinya kesusahan dalam mencari pekerjaan ini disebabkan oleh sedikitnya lowongan pekerjaan atau karena banyaknya ketentuan yang harus dipenuhi. Selain itu, pendidikan di Indonesia susah merata. Hal ini dikarenakan luasnya Indonesia hingga tidak dapat menyebarkan pendidikan secara merata. Ini juga menyebabkan SDM di Indonesia cukup rendah. Susahnya di Indonesia yaitu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah, untuk makan anak, istri, uang jajan, sekolah, dan sebagainya. Banyak sekali saya lihat bapak-bapak bekerja dengan cara ngamen lewat depan rumah, ya dengan cara ngamen nyanyi dia. Dan saya juga melihat bapak-bapak mengutin sampah buat dijual ke orang terus dia dibayar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mencari pekerjaan di Indonesia, terutama di Bandar Lampung, sangat susah. Contoh-contoh orang yang mengeluh terhadap pekerjaan yang susah di Bandar Lampung di sosial media adalah sebagai berikut. Orang-orang contoh yang mengeluh di media sosial untuk mencari pekerjaan yang sangat susah. Susahnya tinggal di Indonesia. Di Indonesia orang-orang sangat susah mendapatkan pekerjaan atau dikitnya lapangan pekerjaan. Itu juga salah satu penyebab tingkat pengangguran Indonesia sangat tinggi. Di Indonesia juga banyak orang yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan cara menyogok atau memakai orang dalam, sehingga orang-orang banyak yang menganggur karena
kalah dengan orang-orang seperti Susahnya tinggal di Indonesia karena kurangnya fasilitas umum seperti yang ada di jalanan rusak, jalanan yang berlubang, jalanan yang belum diaspal. Jalanan yang rusak bisa mencelakai orang bahkan mengakibatkan jatuh korban karena kurangnya jalanan yang mulus, bagus, dan akan menghambat kegiatan seperti kerja, juga menimbulkan kendaraan menjadi rusak yang akan merugikan pengendara orang lain. Di balik kesedihan dan kesusahannya, saya merasa sangat senang tinggal di Indonesia. Sikap warga Indonesia yang sangat ramah, sangat bahagia, saling memaafkan, tolong menolong, dan juga murah hati adalah ciri khas kita sebagai warga Indonesia. Saya juga senang karena alam yang ada di Indonesia sangatlah indah. Tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia juga kerap dikunjungi oleh berbagai wisatawan untuk melihat keindahan di Indonesia. Senangnya saya yaitu ketika saya bisa menghabiskan waktu bareng dengan ayah, ibu, dan adik-adik saya dengan cara makan malam di luar, jalan-jalan, dan lain-lain. senangnya tinggal di Indonesia. Di Indonesia saya sangat senang karena di sini banyak kita bisa menemukan teman yang berbeda suku dan agama. Di Indonesia juga kita bisa bergaul dengan suku atau budaya yang berbeda. Kita jadi bisa tahu budaya yang ada di Indonesia yang sebelumnya kita tidak tahu. Jadi tahu karena kita bergaul dengan teman-teman yang berbeda suku dan budaya. Bangganya saya tinggal di Indonesia, memiliki tanah yang subur dan pohon pun tumbuh dengan subur di Indonesia. Contoh tanaman subur di Indonesia adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh tanaman-tanaman yang ada di depan rumah saya. Tanaman ini sangat subur tumbuh di depan rumah saya. Senang bisa jalan-jalan ke tempat wisata yang alamnya masih terjaga. Senang bisa jalan-jalan karena alam yang masih sangat indah. Laut yang masih terjaga, yang sangat indah dan sejuk yang ada di Indonesia, yang alam belum tercampur dengan sampah plastik, sampah botol yang dibuang oleh manusia. Saya merasa sangat bangga tinggal di Indonesia. Tingkat toleransi di Indonesia sangat tinggi, sehingga berbagai orang yang berbeda agama dapat hidup berdampingan. Tidak hanya itu, suku-suku di Indonesia juga sangat banyak. Itu membuat saya bangga karena suku Indonesia tidak hanya itu saja. Tapi ada banyak suku yang membuat kita berbeda, tapi tetap satu jiwa. Saya bangga ketika saya bisa mendapatkan juara lomba tahfiz Quran, yaitu juara lomba 3 harapan. Ya walaupun harapan ya saya bisa membanggakan kedua orang tua saya dengan hasil mati-matian. Lelah dan letihnya terbalaskan semua dengan hasil yang memuaskan. Saya nggak nyangka ketika saya bisa mendapatkan itu semua. Negeri yang kaya raya alam dan kaya raya laut adalah contoh sebagai berikut. Bangga dalam bidang pertanian karena di Indonesia banyak sekali petani yang ada di Indonesia, seperti menanam padi, jagung, sayuran, karena banyak sekali lahan pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia karena tanah yang sangat subur yang ada di pegunungan yang tersebar di mana-mana, nggak cuman di Lampung saja tapi ada di tempat lain. Bangganya tinggal di Indonesia. Sudah pasti saya bangga terlahir di Indonesia. Karena saya terlahir di Indonesia, saya jadi tahu budaya, suku, agama yang ada di Indonesia.
Dan di Indonesia juga memiliki keindahan alam seperti gunung, laut, bukit, danau, dan masih banyak lagi. Dan di Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam yang melimpah. Karena itulah saya bangga tinggal atau menjadi salah satu warga Indonesia. Banyak sekali faktor yang membuat Indonesia berbeda dari negara lain. Salah satunya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau yang dimiliki. Selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman budaya yang amat kaya, dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa yang digunakan. Negara ini juga memiliki keanekaragaman agama, dengan 6 agama yang diakui secara resmi. Semua faktor ini turut berkontribusi dalam membuat Indonesia unik dan berbeda dari negara lain. Yang membuat beda di Indonesia yaitu ada 6 agama, yaitu ada agama Buddha, Konghucu, Islam, Katolik, Kristen, dan Hindu. Selain perbedaan agama dan keyakinan, contoh perbedaan lainnya di Indonesia yaitu perbedaan suku, ras, dan bahasa. Inilah yang menyebabkan perbedaan di Indonesia sangat unik karena perbedaannya. Membuat beda di Indonesia memiliki kebudayaan suku yang berbeda-beda. Berikut adalah contoh teman saya yang memiliki suku yang berbeda. Ini teman saya suku Lampung, ini teman saya suku Betawi, ini suku Jawa. Yang membuat beda Indonesia dengan negara-negara lainnya. Yang membuat bedanya Indonesia itu banyak sekali, karena di Indonesia banyak sekali karakteristik seperti keberagaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan sumber daya alam. Dan juga Indonesia tidak terpecah belah karena kita memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dengan arti yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena itulah yang membuat beda Indonesia. Yang membuat beda adalah mulai dari suku, ras, kepercayaan, dan budaya. Harapan saya untuk Indonesia yaitu Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang maju dan besar dan dapat memanfaatkan potensi yang maksimal dan bijaksana sehingga tidak ada korupsi dan peduli terhadap lingkungan. Harapan untuk Indonesia dapat menjadi salah satu negara maju dan besar, dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan maksimal dan bijaksana. Harapan saya untuk Indonesia semoga memperbaiki di dalam sektor pendidikan dan semoga kedepannya Indonesia tidak ada lagi korupsi. Harapannya untuk Indonesia, mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi negara yang makmur dan juga Indonesia bisa menjadi negara yang bebas dari korupsi. Bertambahnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan juga supaya berkurangnya kejahatan yang ada di Indonesia, serta supaya budaya, suku, sumber daya alam yang ada di Indonesia supaya berkembang dan terus ada. Dan semoga yang terpilih sebagai presiden selanjutnya bisa adil dan membawa Indonesia lebih baik. Harapannya di Indonesia diperbaiki jalannya dan akses jalannya dipermudah dan untuk memasuki area-area terpencil. Harapan saya terhadap Indonesia adalah agar dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan
bagi seluruh rakyatnya. Saya berharap Indonesia dapat menjadi negara yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Saya juga berharap agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah korupsi, ketimpangan sosial, dan pengangguran. Selain itu, saya berharap Indonesia akan menjadi negara yang ramah lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian kerjasama Indonesia internasional. Karena jika itu semua diterapkan, ini dapat menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi.